Shalom, saudara kawan Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudaraku dalam Tuhan, ada benarnya juga sih. Kalau hanya berani dengan bumbu dapur, buat apa coba? Kenapa nggak sekalian internet? Nah, saudara, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video berikut. Sama Guru Gembul nggak? Kita singkat jadi GG aja lah ya. Dia ini YouTuber populer gara-gara videonya yang ngajarin penonton soal agama, filsafat, dan hal serius lain dengan gaya logis dan santai. Nah, di salah satu video terbarunya, dia ngomentarin fatwa MUI yang memboikot produk-produk Israel atau yang diduga mendukung Israel. Kan udah ada tuh aksi boikot Royco, Starbucks, McD. Tapi terus Guru Gembul bilang, kok cuma produk-produk itu aja? Kenapa nggak boikot WhatsApp? WA itu kan punyanya Mark Zuckerberg, seorang Yahudi yang berkali-kali mengatakan keberpihakannya pada Israel. Dia pernah bilang Hamas itu setan. Jadi jelas ya, Mark itu ngedukung Israel. Kok nggak diboikot? Tanya GG. Si GG ini tentu aja ya nggak bermaksud mengajak rakyat Indonesia buat ngeboikot WhatsApp. Tapi yang pengen dia bilang, ya konsisten dong. Kalau emang ceritanya kepengen menghukum semua produk yang diduga mendukung Israel nih, ya semuanya aja. Masalahnya, GG ngeraguin apa bisa rakyat Indonesia hidup tanpa WhatsApp. Karena itu, dia menyarankan daripada aksi boykot, mendingan kita harus banyak baca dan belajar deh. Kita perlu banyak baca supaya bisa menguasai pengetahuan dan teknologi, biar nggak tergantung pada produk-produk asing, termasuk Israel. Kalau yang diboykot itu cuma bumbu masak, kedai kopi, atau fast food, ya cari produk sejenis buatan Indonesia juga banyak. Tapi kalau WhatsApp atau produk teknologi lainnya, apa yang dibilang GG ini bener banget ya. Di dunia yang kompetitif ini, adu otot udah nggak relevan. Yang penting adu otak. By the way, GG ini emang YouTuber yang sangat mencerahkan. Dia punya channel YouTube khusus yang subscribernya udah di atas 1 juta. Setiap 2 hari dia bikin video baru. Jadi kalau mau tercerahkan, mending nonton deh Guru Gembul. Yuk, banyak belajar supaya pintar. Baik, saudara kawan Tuhan, itu videonya. Disampaikan di video tadi, ya kalau mau pintar, baca buku banyak-banyak. Dan itu benar sekali saudara dalam Tuhan, ya. Lagian buat apa sih kalau hanya berani dengan bumbu dapur ya? Kan nggak ada gunanya dan nggak ada ngaruhnya bagi Israel sana. Ya, mendingan sekalian boykot internet, WhatsApp misalnya, Google, YouTube. Ya, jangan menggunakan HP produk Israel, jangan menggunakan laptop dan segala macamnya. Ya, tapi saya lihat sih orang-orang yang teriak boykot ini tidak berani juga. Ya, tidak berani tidak menggunakan WhatsApp karena WhatsApp sudah menjadi kebutuhan kita. Ya, tidak berani tidak menggunakan laptop atau HP karena itu sudah merupakan kebutuhan sehari-hari dalam Tuhan, ya, apalagi tentang internet, ya, pastinya tidak mau dong lepasin internet, pastinya tidak mau dong boykot internet, ya. Jadi buat apa kalau beraninya hanya dengan bumbu dapur doang, kan nggak ada gunanya. Nah, saudara dalam Tuhan, makanya kalau bicara, ya, kalau teriak, mikir dulu sebelum ngomong, ya, pikirkan dulu apakah yang kita sampaikan itu berguna nggak, apakah yang kita sampaikan itu bermanfaat atau tidak, berhikmat atau tidak, ya, berguna bagi semua kalangan atau tidak, merugikan diri kita atau tidak, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi sungguh lucu sih, ya, di lain sisi mereka teriak boykot, tapi di sisi lain mereka menggunakan produk Israel, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, yang terpenting saat ini bukan soal boykot produk Israel. Saya berkali-kali mengatakan bahwa itu tidak menyelesaikan persoalan yang ada, hanya memperkeruh persoalan. Itu bukan solusi persoalan saat ini, saudara dalam Tuhan, ya. Saya katakan bahwa seandainya kita boykot semua produk Israel atau Amerika lah misalnya yang saat ini mendukung Israel, ya, lalu apa untungnya bagi kita?
Apa ruginya bagi Israel? Saya rasa tidak ada. Israel tidak rugi, ya. Dan kita tidak untung, kita malah rugi, kita malah terpuruk. Ya, ada beberapa rumah makan sudah ditutup gara-gara persoalan ini. Ya. Lalu yang rugi karyawannya sendiri. Ya, dia di PHK, hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Ya, hilang pendapatan, otomatis dia tidak kasih apa-apa tentang kepada keluarganya. Jadi sangat sayangkan sekali, hanya gara-gara teriak boykot, banyak orang yang akan di PHK. Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Mikir saudara Tuhan. Ya, mikir. Mari kita bijaksana menyampaikan sesuatu. Jangan hanya dengan semangat mau membela si A, membela si B, lalu kita tidak memikirkan diri kita, tidak memikirkan keluarga kita, sanak saudara kita, masyarakat sekeliling kita. Kita tidak memikirkan Indonesia. Ya, perusahaan yang diboikot itu misalnya berdiri di Indonesia, bayar pajak untuk Indonesia. Kalau perusahaan itu tutup, tentunya dia tidak bayar pajak lagi dong. Tidak mungkin perusahaannya tutup lalu terus bayar pajak, tidak mungkin. Pastinya tidak bayar pajak lagi. Lalu siapa yang rugi? Tentu Indonesia. Ya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita berpikir positif tentang semua ini. Jangan sedikit-sedikit boikot. Ya. Mari kita berpikir apa yang menjadi solusi saat ini supaya Israel dengan Hamas ya, boleh berdamai. Ya, persoalan yang ada di antara mereka boleh selesai. Saya rasa itu lebih baik daripada kita terus berpikir untuk bagaimana cara supaya Israel kalah dan segala macamnya. Ya, kita mau buat apapun, saya rasa nggak ada ngaruh bagi mereka, nggak ngaruh sama sekali. Ya, oke lah, banyaknya negara yang boikot produk mereka ya mungkin ngaruh, tapi itu jangka pendek doang. Ya, tapi soal jangka panjang saya rasa tidak ngaruh bagi mereka. Ya, karena saya percaya bahwa mereka sudah lebih dulu mengantisipasi dampak dari persoalan mereka. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita sebagai warga negara Indonesia harusnya menengahi persoalan ini. Kalau saat ini saya dan saudara mungkin tidak bisa turun tangan secara langsung ya mendamaikan kedua negara ini. Saudara dalam Tuhan, alangkah baiknya kita berdiam diri saja daripada sibuk ngomong boikot. Lebih baik kita doakan supaya mereka cepat berdamai. Ya, tidak ada misal bagi Tuhan, saudara. Kalau Tuhan yang mendamaikan mereka. Kita doakan juga pemerintah dunia ini supaya dipakai Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, kita tidak mau mereka terus dalam keterpurukan. Kita tidak mau mereka terus dalam duka cita. Ya, kita mau mereka pulih, baik warga Gaza dan juga Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita berpikir positif untuk membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun sesama kita, dan membangun Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.